Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami peserta Latsar angkatan 79 kelompok 4 grup 3 akan membahas analisis kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung yang beranggotakan saya Jati Bimo Joyo sebagai ketua grup, kemudian ada Rizky Kurniawan, yang ketiga ada Raida Kartini Putri. Analisis kasus yang pertama ada pra-analisis, yaitu identifikasi isu korupsi dengan metode media scanning. Yang kedua menapis isu, menemukan isu prioritasnya dengan metode USG, analisis akar masalah dengan metode fishbone atau tulang ikan, dan yang ketiga menemukan alternatif pemecahan dengan metode SWOT. Yang ketiga, rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Identifikasi isu media scanning. Di sini ada video yang mana isinya berita tentang isu rektor Unila tertangkap menjadi sebagai OTT. Pemirsa, KPK menetapkan Rektor Universitas Negeri Lampung atau Unila, Karomani, bersama dengan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus suap dan terjerat dalam operasi tangkap tangan pada hari Sabtu kemarin. Karomani ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Heriadi, Wakil Rektor Akademik M. Basri selaku Ketua Senat Unila, dan Andi Desviandi selaku pihak swasta. Keempatnya pun langsung ditahan usai dinaikkan statusnya sebagai tersangka untuk 20 hari pertama dalam proses penyidikan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa penceratan keempatnya sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila. Mereka diduga menerima sebesar 100 juta hingga 350 juta rupiah. Dari tangkap tangan, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, yakni adalah uang senilai 404,5 juta rupiah, deposito bank senilai 800 juta rupiah, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas setara 1,4 miliar rupiah. Karomani dan kawan-kawan selaku tersangka penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf H atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1, sementara Andi Desviandi selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di wilayah ditangkap di Lampung adalah ML, HF, HY beserta dengan barang bukti uang tunai. Ya, dari video tersebut, KPK menetapkan Rektor Unila bersama 3 rekan lainnya sebagai tersangka. 4 tersangka ini ditangkap pada 20 Agustus dini hari di Bandung dan Lampung. Barang bukti yang disita adalah uang tunai sebanyak 404,5 juta, deposito sebanyak 800 juta, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas setara 1,4 miliar rupiah. Di video kedua. Ya, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi di Unila. Mereka adalah Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor Unila Heriandi, Muhammad Basri sebagai Ketua Senat Unila, dan seorang pemberi suap yaitu Andi Desviandi. KPK menyangka rektor dan anak buahnya telah menarik uang dari orang tua mahasiswa baru dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2022.
KPK buka program seleksi mandiri masuk Universitas Lampung atau SIMANILA tahun 2022. Yang kedua, calon mahasiswa harus membayar uang sebanyak 100 sampai 350 juta. Yang ketiga, uang setoran diubah menjadi deposito, emas batangan, dan uang tunai total 4,4 miliar rupiah. KPK ditetapkan 4 orang tersangka untuk kasus OTT tersebut. Baik, selanjutnya, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara maupun perekonomian negara. Kemudian apa aja sih penyebab korupsi? Jadi menurut teori-teori penyebab korupsi itu kita ambil 3 teori. Yang pertama ada teori CDMA. Teori korupsi menurut Robert Kitgard ini sering juga disebut sebagai CDMA teori. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kemudian yang kedua ada teori Ghosn. Ghosn teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Kemudian yang terakhir ada teori fraud triangle. Teori ini adalah model yang biasa digunakan dalam audit dengan tujuan untuk mengetahui alasan atau kemungkinan terjadinya penipuan atau kecurangan di tempat kerja. Biasanya kecurangan tersebut berkaitan dengan kecurangan dalam laporan keuangan. Kemudian, apa aja sih macam-macam korupsi? Jadi ada 4 macam korupsi. Yang pertama ada korupsi ekstraktif, yaitu suap dari penguasa kepada penguasa untuk kemudahan usaha bisnisnya dan agar memperoleh perlindungan. Yang kedua ada korupsi manipulatif, dilakukan pengusaha untuk mendapatkan kebijakan, aturan, keputusan, agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Kemudian yang ketiga ada korupsi subversif, adalah pencurian kekayaan negara oleh para penguasa atau pengusaha yang merusak kehidupan ekonomi bangsa. Dan yang terakhir ada korupsi nepotik dan kronisme, yaitu perlakuan istimewa yang dilakukan oleh pengusaha kepada sanak saudaranya atau kerabatnya, atau pembagian aktivitas yang mendatangkan keuntungan sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, dari macam-macam korupsi ini, kita setuju bahwa dalam video yang kita analisis ini termasuk dalam korupsi ekstraktif, di mana terjadi praktik suap menyuap antara instansi kampus dengan calon mahasiswa baru. Kemudian kita melakukan hasil pesan dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dalam metode ini bisa dilihat dalam tabel, kita menangkap 5 topik isu. Yang pertama, belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi terkesan lama, berlarut-larut, dan berpihak kepada pelaku korupsi. Kemudian yang kedua ada rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar telah ikut mendukung praktik korupsi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dan perilaku korupsi dari para pelaku usaha sehingga marak praktik korupsi di bidang perizinan usaha untuk memperlancar usahanya. Dan yang terakhir, kurang maksimalnya peran media dalam memberikan informasi mengenai kasus dan pelaku korupsi yang sedang terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat dari skornya, itu yang paling tinggi adalah poin 2. Karena bisa kita lihat masih rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan nggak sedikit masyarakat yang nggak sadar telah ikut mendukung praktik korupsi di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang ada dalam video tersebut adalah kasus suap menyuap. Jadi menurut kami masih banyak masyarakat yang tidak sadar dalam pelaksanaan suap menyuap itu termasuk dalam praktik korupsi yang cukup berbahaya. Kemudian kami menggunakan metode analisis fishbone. Metode ini digunakan untuk menemukan akar masalah dari permasalahan korupsi tersebut.
Yang pertama, faktor yang individu, yaitu sifat serakah dari individu yang dimiliki individu tersebut, dan rendahnya soft skill. Kemudian, dari faktor aturan, ada lemahnya peraturan perundangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi. Kemudian dari faktor lingkungan, ada korupsi masih dianggap lumrah dan berkembangnya kebiasaan korupsi. Dari faktor organisasi, ada keteladanan pemimpin dan manajemen menutupi. Kemudian ada metode SWOT juga. Yang pertama yaitu strength. Di antaranya instruksi kampus adalah mengatur tentang penggunaan dana. Kemudian pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Kemudian weakness-nya atau kelemahan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat bahwa praktik suap termasuk dalam jenis korupsi. Dan rendahnya kesadaran moral dalam keserakahan di dalam institusi kampus. Kemudian opportunity atau peluangnya adalah jalannya program penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang kurang transparan dan tingginya persaingan calon mahasiswa dalam pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri. Yang terakhir, threat atau ancaman, yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana dan penggunaan suap menyuap sudah mengakar di Indonesia dan sudah menjadi budaya di masyarakat. Berikut adalah rekomendasi penyelesaian isu dari kelompok kami. Alternatif penyelesaiannya yaitu menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai kurikulum nasional di perguruan tinggi dan pembaruan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan integritas siswa. Tahapan setiap alternatifnya, yang pertama, pemerintah membuat kebijakan tentang transparansi dalam program penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Yang kedua, masyarakat ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, khususnya praktik suap menyuap mulai dari hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akademisi mengikuti setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait kebijakan tentang transparansi dalam program penerimaan mahasiswa baru. Yang keempat, pengusaha dapat mendukung akademisi melalui bidang ekonomi. Yang kelima, media dapat membantu melalui penyampaian informasi ke setiap kalangan masyarakat. Dan hasil yang diharapkan adalah terbentuknya anak bangsa dengan jiwa yang memiliki nilai luhur, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pihak yang terkait yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Ya, sekian tugas Latsar dari kelompok kami, kelompok 4 grup 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Ya, Udah bisa senyum. Udah bisa senyum. Tinggal ngedit nih abis ini. yang belum bisa senyum Mas Bimo masih ngedit. Ya. Semangat Mas Bimo. Makasih. Nanti yang masukin link itu, yang submit data Mas Bimo doang apa kita masukin masing-masing juga sih? Aku Kalau belum lihat sih. yang tugas ini saya Mas yang bisa. Oh, Kalau Mas Reski sama Mbak Zora yang tugas kedua bisa learning journal gitu. Oh iya. Paling ini mau diposting jam berapa nanti misalnya udah jadi gitu. Misal cepatnya ya aja. langsung aja. Oh langsung aja. Oke. Soalnya makin cepat makin baik. Takutnya ntar ada kendala internet dan lain sebagainya. Ini bisa saya aja ya Mas buat ngeditnya. Iya nggak apa-apa, yang penting tugas Nggak beres apa-apa. kita mah. Oh iya. Yang penting mah ada. Mending ada ya. Ya. Oke, Iya. berarti udah ya nih ya. Ya. Bisa buka baju nih ya. Makasih Mas Bimo, Kak Biar nggak Reski. kotor bajunya. Ya, makasih juga. Sama